Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira Angelika Sadila dari kelas 1C Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sukaserkas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang elastis menjembatani kesenjangan elastis permintaan dan penawaran. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk men-share PPT yang telah saya buat. Yaitu materi kita hari ini tentang elastis permintaan dan penawaran. Baiklah, masuk pada tahap pendahuluan, yaitu latar belakang. Apa yang akan terjadi pada permintaan suatu barang apabila harga barang mengalami penurunan sebanyak 1%? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa hukum permintaan itu berbunyi, penurunan harga akan meningkatkan permintaan. Besarnya pertambahan itu berbeda dari suatu keadaan yang lain, dari satu barang ke satu barang yang lain. Pertambahan permintaan mungkin makin jauh, melebihi 1%, dan mungkin pula kurang dari 1%. Apabila perubahan harga yang kecil menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta, maka dikatakan bahwa permintaan barang tersebut sangat responsif terhadap perubahan barang harga, ataupun disebut dengan elastis. Sebaliknya, apabila perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta, maka barang tersebut tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga, atau biasa yang disebut dengan inelastis dalam analisis ekonomi. Secara teori maupun praktik sehari-hari sangat berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana responsif pemerintah terhadap permintaan terhadap perubahan harga. Lalu, rumusan masalah pada materi ini yaitu adalah mengapa elastis menjembatani kesenjangan elastis permintaan dan penawaran. Dan tujuan dari materinya itu adalah mengetahui kenapa elastis menjembatani kesenjangan elastis permintaan dan penawaran. Baiklah, masuk pada yang pertama, elastis harga permintaan dan penawaran. Elastis yaitu dampak dari perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Singkatnya itu, elastis adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu tanda-tanda ekonomian terhadap gejala ekonomi lainnya. Konsep dasar dari elastisitas permintaan dan penawaran itu yaitu tentang permintaan yang membahas taraf kepekaan terhadap jumlah barang dan jasa, sedangkan elastis penawaran memberikan taraf kepekaan penawaran jumlah barang. Rumus yang kita bisa pakai untuk mengetahui koefisien elastis harga tadi, yaitu kita bisa gunakan rumus pada gambar ini. Dengan menggunakan rumus ini, kita dapat mengetahui nilai koefisien elastisnya. Nilai tersebut yang akan menggambarkan seberapa peka atau tingkat elastisitas barang yang diminta atau yang ditawarkan pada dampak perubahan harga suatu barang. Lalu ada juga koefisien elastis permintaan dan penawaran memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama, permintaan atau penawaran bersifat elastis. Presentasi perubahan harga tidak jarang terjadi pada produk yang praktis dicari barang penggantinya. Ini membuktikan kalau barang itu sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya itu seperti bahan sandang, kudapan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada permintaan atau penawaran yang bersifat inelastis. Presentasi perubahan kuantitas permintaan, yaitu asal presentasi perubahan harga biasanya terjadi pada produk kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras. Beras yang diperlukan itu lebih banyak didominasi warga Indonesia sebagai bahan pangan utama. Orang akan tetap membelinya meskipun harganya naik. Nah, kalau yang ketiga itu permintaan atau penawaran itu bersifat unitary atau uniter. Presentasi perubahan kuantitas permintaan atau sama dengan presentasi perubahan harga termasuk sifat yang dapat dikatakan menjadi pembatas antara permintaan kental dan tidak elastis atau elastisitas. Yang keempat, permintaan atau penawaran bersifat elastis sempurna atau tak terhingga. Elastis ini dikatakan tak terhingga apabila pada suatu harga eksklusif pasar bisa membeli atau menjual seluruh barang yang ada di pasar. Contohnya itu seperti produk yang permintaannya itu bersifat elastis, tidak terhingga atau sempurna. Di antaranya itu barang atau jasa yang bersifat komoditas. Artinya, produk ini merupakan barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi
sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Yang kelima atau yang terakhir yaitu permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna. Maksudnya itu seperti perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah produk yang diminta. Contohnya itu produk yang permintaannya tidak elastis sempurna adalah tanah. Meskipun harga tanah itu naik terus-menerus, kuantitas yang tersedia permanen terbatas. Lukisan pemilik pelukis yang sudah meninggal, yaitu berapapun harga yang ditawarkan atas lukisan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang elastis silang. Elastis silang yaitu elastis yang mengukur tingkat kepekaan perubahan jumlah barang tertentu yang diminta, misalnya barang X, akibat perubahan harga barang lainnya, misalnya barang Y. Elastisitas ini berlaku untuk barang-barang substitusi maupun barang-barang komplementer. Besarnya nilai elastisitas hasil dari perhitungan menggunakan rumus tersebut akan menunjukkan hubungan antara barang X dengan barang Y. Konsep elastisitas ini sering digunakan untuk dasar analisis ekonomi, seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, juga distribusi kemakmuran. Elastisitas ini juga berfungsi untuk mengukur derajat atau kepekaan saat terjadi perubahan harga pada pendapatan. Dengan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan seseorang manajer bisa mengukur serta menghitung elastisitas permintaan tersebut. Nilai tersebut sangat fungsional bagi manajer untuk menentukan kebijakan sosial atau optimal seperti harga, promosi, desain, dan saluran distribusi, dan merespon tindakan perusahaan dengan nilai lebih efektif. Baiklah, masuk pada penutup, yaitu kesimpulan yang kita dapatkan pada materi ini yaitu adalah elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Sedangkan elastisitas permintaan itu dapat dibedakan kepada 3 konsep berikut. Yang pertama, elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan silang, elastisitas permintaan pendapatan. Elastisitas permintaan yaitu harga yang menunjukkan sampai di mana kuantitas akan mengalami perubahan apabila perubahan tersebut berubah harganya. Sedangkan elastisitas permintaan silang mengukur sampai di mana kuantitas barang berubah apabila harga barangnya mengalami perubahan. Lalu ada juga saran dari makalah atau pemateri ini yaitu adalah interaksi antara permintaan dan penawaran akan menciptakan keseimbangan harga pasar. Apabila pada harga keseimbangan tersebut, jumlah barang yang diminta konsumen sama persis dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Secara grafis keseimbangan pasar bisa tercapai apabila kurva permintaan dan penawaran terpotong. Titik potong tersebut disebut dengan titik keseimbangan. Baiklah, sekian presentasi saya tentang materi tadi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.